Kali ini kita akan membahas apa nih Mas Dimas? Oke, kali ini kita akan membahas terkait impersonating. Beda dengan konteks sekarang, di konteks itu ada yang namanya skema impersonating tadi itu. Impersonating itu apa? Intinya kalau dalam konteks sekarang Bapak Ibu untuk menunaikan hak dan kewajiban perusahaan terkait perpajakannya, sekarang kita tuh loginya bukan pakai user badan lagi Mas. Kita makanya si user pribadi yang melakukan impersonating ke banyak kawan-kawan yang tidak tahu skema impersonating. Jadi pas lagi sudah mendaftarkan si user badan Mas, tapi dia cuma bisa buat bukti potong, contohnya ya bukti potong PPh 23, tapi tidak bisa melaporkan. Kenapa tidak bisa melaporkan kawan-kawan pajak? Karena memang untuk pelaporan, untuk signing, untuk tanda tangan itu dilakukannya adalah di user pribadi yang impersonating tadi. Kalau yang konteks ini adanya impersonating dimulai dengan pemberian role masing-masing pada pegawai sehingga bisa dibagi-bagi sesuai dengan jobdesknya apa seperti itu ya, lebih secure ya, lebih secure, lebih rahasia, lebih rahasia. Jangan sampai membuat bukti kan keterlaluan. Bisa nanti data dari itu. Nah ini mungkin ditekankan lagi ya, jadi jangan sampai misinformasi ya. Misinformasi, dan ingat di konteks kita login ya untuk orang pribadi, makanya nick ya maksudnya ya. Jadi bukan MPWP yang zaman dulu tuh yang 15 digit, tapi makanya nick ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak tengah menyaksikan dan mendengarkan acara podcast katalog gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi perpajakan serta isu perpajakan terupdate. Bersama saya Musa Anwari dan telah hadir penyuluh pajak dari KPP Pratama Tiga Raksa, yaitu Mas Muhammad Dimas Ramadan. Halo kawan-kawan pajak. Gimana Mas? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Musli. Mas Musli sendiri gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kesibukannya kali ini? Seperti biasa ya Mas ya, mungkin teman-teman kawan pajak yang sering datang ke KPP tahu lah ya sibuknya di KPP gimana. Kalau saya sendiri sebagai penyuluh, pekerjaan rutinnya itu mengerjakan PAP Mas Musli, dan juga seperti biasa helpdesk di loket PTT. Never ending ya. Iya. Pekerjaan rutin setiap hari. Rutin. Pokoknya intinya jobdesk sebagai penyuluh pajak. Dan KPP Pratama Tiga Raksa ini wilayah kerjanya di mana Mas? Oh, sudah jelas sekali di wilayah Tiga Raksa ya Mas ya. Jadi Kabupaten Tangerang ya? Kabupaten Tangerang. Kalau misalnya kawan-kawan pajak tahu, Kabupaten Tangerang kan dibagi dua nih ya Mas ya. Yang satu yang di bagian utara itu bagiannya KPP Pratama Kosambi. Sisanya itu bagian kami, KPP Pratama. Jadi kurang lebih mengadministrasikan untuk wilayah kerja di Kabupaten Tangerang seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas apa nih Mas Dimas? Sebenarnya kita akan membahas salah satu aspek di konteks ya Mas ya. Aspek yang sebenarnya sepele dan sederhana Bapak Ibu. Berarti paling basic berarti. Paling basic, cuman kalau miss atau salah ini bisa fatal banget. Berarti ini bagian awal-awal ya? Ya. Bisa, mungkin ada yang bisa nebak nih Bapak Ibu ya. Nah, daripada kita nebak-nebak mungkin bisa di-spill sedikit nih Mas Dimas. Apa sih yang mau dibahas nih? Oke, kali ini kita akan membahas terkait impersonating Bapak Ibu. Nah, impersonating, apa sih impersonating? Mungkin kita ada yang pertama kali mendengar nih kawan pajak atau pernah mendengar juga. Tapi ini hadir dengan adanya konteks ya. Impersonating ini hal baru dengan adanya konteks seperti itu. Dan sebenarnya apa sih impersonating nih Mas? Oke, mungkin sebelum kita bahas terkait impersonatingnya Mas, kita sedikit bandingkan antara aplikasi legacy dengan konteks ini ya Mas ya. Aplikasi lama yang sudah dipakai ya. Sudah dipakai, yang mungkin Bapak Ibu udah umum pakai nih aplikasi legacy ya, contohnya di DJP Online. Kan kalau dahulu kala nih Mas Musli di DJP Online untuk badan khususnya ya untuk perusahaan, ya usernya satu, passwordnya satu. Jadi login langsung sesuai dengan aplikasinya apa? Jadi kayak e-bupot unifikasi, e-bupot 21, SPD tahunan itu kan dia satu gerbang ya Mas ya. Loginnya satu. Jadi kalau misalnya dapat tugas yang ditugaskan untuk mengerjakan e-bupot unifikasi, e-bupot 21, usernya sama semua. Berarti bisa melihat semuanya data-datanya. Ya, ada resiko berarti satu pegawai bisa melihat pekerjaan pegawai yang lain. Oke.
berarti kurang secure. Bisa dibilang seperti itu, Mas. Bisa seperti Nah, itu. beda dengan Cortex sekarang, di Cortex itu ada yang namanya skema impersonating tadi itu, Mas. Impersonating itu apa? Intinya kalau dalam Cortex sekarang Bapak Ibu untuk menunaikan hak dan kewajiban perusahaan terkait perpajakannya, sekarang kita tuh loginnya bukan pakai user badan lagi, Mas. Apa tuh? Kita makanya si user pribadi yang melakukan impersonating ke si badan itu tadi. Oke. Jadi kurang lebih tetap login terlebih dahulu ya. Seperti bedanya kalau yang dulu itu kan login langsung badan, kalau yang ini impersonating, login orang pribadi dulu, baru impersonating seperti itu. Jadi itu basic awalnya itu seperti itu. Dan kita akan bahas kupas tuntas impersonating itu seperti apa supaya jangan sampai kawan pajak yang diberikan tugas sama perusahaannya, wajib pajak badannya untuk melakukan sebagai karyawannya salah. Tidak impersonating, itu yang kita bahas. Mungkin kita bahas yang masalah si impersonating tadi itu ya, Mas ya. Jadi kalau boleh curhat nih kawan-kawan pajak, mungkin teman-teman kawan-kawan pajak yang terdaftar di KPP 3 Raksa ada yang mengalami masalah yang sama juga nih. Jadi Mas, kita langsung masuk ke inti masalahnya aja Mas ya. Jadi banyak kawan-kawan yang tidak tahu skema impersonating. Jadi pas lagi sudah mendaftarkan si user badan Mas, tapi dia cuma bisa buat bukti potong, contohnya ya, bukti potong PPh 23, tapi tidak bisa melaporkan. Kenapa tidak bisa melaporkan kawan-kawan pajak? Karena memang untuk pelaporan, untuk signing, untuk tanda tangan, itu dilakukannya adalah di user pribadi yang impersonating tadi Mas. Jadi nggak bisa langsung menggunakan user si badannya sendiri untuk melakukan tadi signing atau pelaporan. Nah, untuk melakukan impersonating Mas, yang pasti yang harus kita lakukan itu 2 hal ya Mas ya. Yang pertama, kawan-kawan pajak yang pasti mendaftarkan akun si badannya dulu di Cortex. Kalau nggak mendaftarin di Cortex ya nggak bisa sama sekali ya, nggak bisa. Yang kedua adalah akun pribadinya si pihak terkait Mas. Itu harus didaftarkan juga di Cortex. Ini yang berbeda dengan skema yang legacy ya Mas. Harus diberikan dulu kewenangan ya. Harus ada kewenangan dulu. Berarti diberikan role ya kalau namanya. Diberikan role baru bisa melaksanakan itu tadi. Nah, kalau misalnya untuk diberikan role itu tadi juga Mas, nggak bisa langsung tuh, misalnya si contoh ya, perusahaan A dia punya pegawai A yang ditugaskan untuk membuat bukti potong PPh 23 misalnya. Misalnya si petugasnya tadi sudah mendaftarkan diri nih di Cortex, itu nggak semerta-merta dia langsung bisa nih Mas impersonating. Itu ada beberapa tahapan caranya dulu Mas. Nah tahapannya seperti apa? Tahapannya kita bahas agak detail nggak apa-apa ya Mas? Boleh. Biar lebih jelas, jadi kan temanya juga kupas tuntas ya. Impersonating di bedah seperti itu. Boleh nih, biar kawan pajak juga tahu caranya seperti apa nih. Yang pasti pertama-tama tadi ya Mas ya, si orang pribadinya harus daftar dulu di Cortex, si badannya juga. Nah, apabila dua-duanya sudah terdaftar Mas, maka langkah selanjutnya adalah kita login menggunakan akun si badan dulu Mas. Login itu pertama bisa pakai akun badannya sendiri, kedua bisa menggunakan akun PIC si badan atau direktur, artinya pokoknya sudah terdaftar sebagai PIC di badannya. Begitu mereka login, nanti mungkin Bapak Ibu sudah ada tampilannya, kita menghayal ada tampilan di sini Bapak. Begitu login, masuk ke menu portal saya, nanti setelah diklik dia akan terdrop ke menu ke bawah ya Mas ya. Di situ akan ada menu profil saya. Silahkan diklik menu profil saya nya Bapak Ibu. Nanti di dalam menu profil saya, di situ ada menu pihak terkait Mas Musli. Kita klik, kita cek dulu tuh data si karyawan tadi udah masuk atau belum. Kalau misalnya belum, berarti harus kita masukkan. Ditambahkan lagi. Cuman ingat Bapak Ibu, ditambahkannya bukan di menu pihak terkait yang di dalam profil tadi. Nah, ini agak sedikit bingung, tapi sebenarnya kalau udah dijelasin pasti paham. Nah, kalau untuk menambahkannya Bapak Ibu, itu bukan di menu pihak terkait yang di dalam profil ya Mas. Tapi di dalam profil, itu ada menu lain namanya informasi umum Mas. Nah, informasi umumnya silahkan diklik Bapak Ibu. Nanti setelah diklik menu informasi umum, jadi tertampil ya informasi secara detail data perusahaannya. Nanti di bagian pojok kanan atas Mas Musli itu ada tombol edit Mas. Kita klik tombol editnya, baru nanti kita scroll ke bawah. Di bawah itu ada data pihak terkait yang bisa kita tambahkan atau kita edit di situ. Baru di situ kita tambahkan data si karyawan yang akan kita tunjuk sebagai pihak terkait. Jadi memang harus datanya tersedia dulu ya. Kalau memang tidak ada berarti ditambahkan dulu di bagian informasi umum tadi.
Ketika mungkin sudah selesai baru balik lagi ke yang profil ya. Yang profil. Dan yang Mas Musli itu baru ditambahkan sebagai pihak terkait aja. Oke. Belum ditambahkan sebagai role. Oke. Bagaimana kalau yang role-nya? Oke. Sebenarnya yang role-nya mirip-mirip ya Mas cara menambahkannya. Cuman tadi pastikan dulu si pegawai sudah masuk ke bagian pihak terkait. Yeah. Kalau pegawai sudah masuk ke pihak terkait Bapak Ibu, caranya sama ya. Login menggunakan akun Sibadan atau CPI Sibadan. Setelah login masuk ke menu portal saya. Setelah masuk ke menu portal saya, klik menu profil saya juga Mas. Cuma bedanya kalau tadi kita masuk ke informasi umum atau pihak terkait, ini kita masuk ke menu wakil atau kuasa saya. Oke. Begitu diklik menu wakil atau kuasa saya, seharusnya nama pegawai yang ditunjuk sebagai pihak terkait tadi akan muncul di situ Mas. Oke. Begitu muncul di bagian kiri data nick-nya, nick si pegawai tersebut akan muncul tombol assign role. Oke. Nah, di situ kita klik dan kita pilih pegawai ini yang di-assign role-nya sebagai apa saja. Oke. Nanti bisa di-assign ya, untuk bagian faktur seperti itu. Kemudian pembuatan bukti foto. Ada yang SPT tahunan seperti itu. Dan ketika sudah diberikan role sesuai dengan role-nya berarti tidak bisa melihat bagian yang lainnya. Tidak bisa mengakses untuk yang bagian lain. Beda konsepnya yang tadi sudah dijelaskan Mas Dimas. Kalau yang legasi itu bisa semua. Jadi nggak ada kerahasiaan data yang Mas. Kalau yang Cortex ini adanya impersonating dimulai dengan pemberian role masing-masing kepada pegawai sehingga bisa dibagi-bagi sesuai dengan job desk-nya apa seperti itu. Sehingga lebih secure ya. Lebih secure, lebih rahasia. Lebih rahasia. Jangan sampai membuat bukti kan ketahuan. Bisa nanti data gaji itu nggak aman kan Mas? Nggak etis juga. Iya. Tadi kan sudah assign untuk role-nya. Ketika penggunaannya impersonatingnya seperti apa nih Mas? Oke. Oh iya sebentar Mas, mungkin kita perlu menambahkan sedikit ya Mas ya. Boleh. Apabila tadi Bapak Ibu ada yang di-assign role-nya sebagai signer, sebagai penanda tangan, jangan lupa pegawai yang ditunjuk sebagai signer tersebut harus mengajukan KUDJP ya Mas ya. Oh iya, betul. Kalau dulu tuh namanya paspres ya Mas ya, circle ya. Sekarang namanya kode otorisasi. Jadi dan itu bisa diajukan oleh semua wajib pajak ya. Dan mudah sekarang bisa di Cortex ya Mas ya. Karena kalau dulu kan agak sulit tuh, kita kalau udah mengajukan sertifikat elektronik harus install dulu ya Mas ya. File sertifikat elektroniknya. Kalau sekarang kita daftar aja nggak ada install. Yang penting kan memang lancar ya, seperti lancar dan ini web based ya, basic kan. Tidak ada install tambahan seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke impersonating. Tadi kan sudah dijelaskan setelah pemberian role ya, assign untuk role-nya. Nah, kemudian bagaimana cara pegawai tersebut menggunakan role-nya? Oke, jadi cara impersonating-nya. Yang pasti pertama harus login pakai akun pribadinya ya Mas. Ingat akun pribadinya Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin ditekankan lagi ya. Jadi jangan sampai misinformasi ya. Misinformasi. Dan ingat di Cortex kita loginnya untuk orang pribadi makanya nick ya Mas Musi ya. Jadi bukan MPWP yang zaman dulu tuh yang 15 digit. Tapi makanya nick ya. Jadi make sure valid ya. Valid. Jangan salah lagi ya. Basicnya lagi valid gitu. Dan login pakai NPWP orang pribadi yang 16 digit ya, NIK mah. NIK ya. Kemudian passwordnya sama. Ketika sudah login, kita sudah login, nanti kan ada tampilan login tuh ya Mas ya. Di bagian pojok kanan atas, di situ akan muncul data NIK atau NPWP 16 digit plus nama si orang pribadinya. Nah, cara impersonatingnya gimana, Bapak Ibu? Itu kita klik bagian nama itu Mas Musli. Kalau memang sudah ditunjuk sebagai pihak terkait, harusnya begitu diklik si bagian nama itu tadi ya, dia akan muncul drop down ke bawah. Dan di situ akan muncul data pribadinya serta data perusahaan di mana dia ditunjuk sebagai pihak terkait. Kalau untuk impersonating tinggal diklik bagian perusahaannya atau nama perusahaannya. Nanti ketika sudah masuk berarti sudah masuk ke laman badannya ya. Nanti muncul notifikasi di atas itu Mas, you are currently impersonating as si nama badan. Berarti ketika sudah masuk impersonating berarti bertugas sebagai di badannya ya, seperti itu. Jadi bukan orang pribadi lagi. Bukan orang pribadi. Ini yang perlu benar-benar diperhatikan oleh kawan-kawan pajak di Mas Musli. Soalnya contohnya ya, boleh curhat sedikit ya. Jadi ada beberapa kawan-kawan pajak yang mungkin lupa nih pas begitu login Cortex, lupa impersonating, jadi dia malah loginnya ke akun pribadinya Mas.
Nah, kebetulan si pegawai tersebut ditugaskan oleh atasannya atau oleh perusahaannya itu untuk membuat bukti potong PPh pasal 23. Yeah. Yang harusnya bukti potong tersebut dibuat di akun badan, karena yang bersangkutan lupa impersonating, dibuatnya malah di akun pribadi. Nah, ini yang miss ya, berarti salah lanjutan yang seperti itu. Itu dia. Jadi kalau nggak impersonating berarti bukti potongnya yang memotong itu atas nama orang pribadinya ya, bukan atas nama badan misnya di situ. Berarti ada kesalahan seperti itu. Ada resiko terjadi kesalahan seperti itu. Ya. Nah, apa namanya? Berarti harus make sure ya ketika mau impersonating badan, wajib pajak setelah login wajib pajak orang pribadinya, NIK-nya udah masuk, diklik yang top drop down-nya itu ya. Drop down-nya itu pas nama badannya. Ya, kalau belum ada berarti make sure sudah dikasih roll ya. Sudah dikasih roll. Karena kalau memang tidak impersonating, maka kejadiannya yang tadi sudah diceritakan Mas Dimas tadi ya, jadinya salah seperti itu. Jadinya salah, malah ada resiko ke seterusnya, karena kan buat pembuatan bukti potong sampai dengan laporannya ada di orang pribadi, bukan di badannya. Itu yang jadi masalah itu ya Mas ya. Nah, mungkin yang akan kita bahas juga selanjutnya Mas, gimana kalau misalnya pahit-pahitnya nih Mas ya, udah kejadian masalah yang tadi kita bahas itu Mas. Karena kejadiannya ada ya. Ada kejadiannya sudah ada. Nah, kalau udah kejadiannya seperti ini gimana nih Mas? Solusinya gitu. Solusinya karena mungkin kita bagi jadi 2 skenario dulu nih Mas kasusnya. Skenario yang pertama, intinya skenario-nya 1 dan 2 sama ya Bapak Ibu ya. Jadi salah membuat bukti potong yang harusnya dibuat di akun impersonate badan, dibuat cuma di akun pribadi. Nah, skenario pertama itu kalau misalnya si petugas yang tadi ditunjuk baru saja membuat bukti potongnya Mas. Jadi belum dilakukan pelaporan, belum dilakukan pembayaran. Keburu ketahuan. Kok nama bukti potongnya pas dicetak nama saya gitu kan, bukan nama si perusahaan. Itu solusinya mudah sekali kalau seperti itu Bapak Ibu. Itu ya tinggal batalkan saja bukti potongnya Mas. Oke, masih bisa. Masih bisa lah ya, masih mudah gitu. Nah, yang skenario kedua Mas Musli, itu kalau misalnya sudah dibuat bukti potongnya oleh si akun pribadinya tadi ya, sudah dilaporkan juga dan sudah disetorkan juga. Sudah ada pembayaran. Sudah ada pembayaran. Itu yang mungkin akan membuat pusing si pegawai. Akan panjang ya. Akan panjang. Cuma yang namanya masalah pasti ada solusinya Mas. Ini tetap ada solusinya. Solusinya bagaimana nih Mas Musli? Yang pertama tetap seperti yang skenario pertama tadi Mas, si orang pribadi harus tetap membatalkan bukti potongnya. Begitu sudah membatalkan bukti potongnya, yang kedua stepnya adalah melakukan pembetulan SPT yang dilaporkan tadi Mas. Otomatis setelah dilakukan pembetulan SPT, status SPT-nya akan berubah menjadi lebih bayar. Begitu status yang menjadi lebih bayar, maka si orang pribadi tadi ya Mas ya, itu harus mengajukan permohonan pengembalian yang seharusnya tidak terhutang. Dan ini diajukan lewat Kortex juga. Lewat Kortex. Yang mungkin kalau Bapak Ibu pengen tahu detailnya, kalau nggak salah ada di episode sebelumnya ya Mas. Promosi. Jadi bisa ditengok di episode sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai pengembalian yang seharusnya tidak terhutang. Tapi memang kenapa kita bahas ini karena memang sudah ada kejadian ya Mas. Sudah ada kejadian Mas. Dan ini yang mungkin kita ingatkan kembali kepada kawan pajak jangan sampai terjadi seperti itu. Kayak kita bahas tuntas seperti ya Mas Dimas ya. Nah tadi kalau misal sudah kejadian berarti kan memang ada proses-proses setelahnya ya. Setelahnya yang harusnya tidak ada masalah menjadi ada masalah. Kemudian kalau memang sudah ada pembayaran berarti lewat proses pengembalian yang seharusnya tidak terhutang ya Mas Dimas ya. Nah kalau terjadi kesalahan inputnya, ada lagi nggak langkah-langkah yang lainnya Mas Dimas? Sebenarnya sih Mas, yang mungkin balik yang tadi ya, untuk pengembalian. Pastikan kalau misalnya si pegawai Bapak Ibu tadi atau petugas yang salah input sudah mengajukan pengembalian, harus input nomor rekeningnya di Kortex ya Mas ya. Dan nomor rekening yang diinput tidak bisa langsung atas nama badan Bapak Ibu. Kembali dulu ke orang pribadi. Kembali ke orang pribadinya dulu. Baru nanti setelah step-step itu selesai, dibuatlah bukti potong yang seharusnya di akun impersonate badannya Mas. Itu jangan sampai ada kesalahan lagi tuh. Dan saran dari pribadi saya, Bapak Ibu, kalau bisa disegerakan buat bukti potongnya supaya tidak terkena sanksi telat laporannya Mas ya. Memang lebih baik di awal ya. Benar sekali. Nah, itu kurang lebih itu ya Mas Dimas ya. Sebenarnya udah selesai ya bahasan kita mengenai impersonating karena sebenarnya ini
masih basic seperti itu. Basic banget, tapi Basic. sangat penting, Penting, ya, Mas. ya itu karena di awal, ketika di awal salah melangkah dan seterusnya kan ada kesalahan-kesalahan yang mengikuti. Jadi mungkin pesannya kepada kawan pajak, Mas. Pesan-pesannya yang pasti satu nih, Mas, ya. Karena ini hal yang sepele, tapi kita tetap butuh kehati-hatian. Ya. Ingat, begitu login, kalau memang kita ingin menunaikan hak dan kewajiban perusahaan, bukan untuk kita pribadi, segera lakukan impersonating. Dan begitu setelah impersonating kita membuat, contohnya tadi ya bukti potong, ingat dilakukan cross check ulang. Apakah benar akunnya sudah terimpersonating, dan bukti potong yang kita buat itu saran dari saya jangan langsung klik upload, Mas. Tapi disimpan dahulu saja supaya bisa kita lakukan pengecekan. Harus cek dan dicek. Cek dan dicek, benar sekali. Cek dan dicek, harus dicek lagi inputannya, mulai login dari awal inputannya sampai dengan ketika mau dilaporkan. Benar sekali. Kalau memang ada kesalahan diedit terlebih dahulu ya. Jangan langsung klik seperti itu. Klik saja, apalagi ada pembayaran ya, Mas, ya. Turun lagi Nanti ya harus cek dan dicek. Oke, ada lagi Mas Dimas? Mungkin itu saja sudah, Mas. Kayaknya sebenarnya sudah dikupas tuntas ya hal-hal yang mengenai Kortek ini, meskipun masih basic tapi ini sangat penting sekali seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Mas Dimas. Terima kasih Mas Dimas yang sudah hadir dalam acara podcast kali ini. Semoga nanti datang lagi ya. Bismillah, Mas. Bismillah. Dan terima kasih kepada kawan pajak semua yang sudah menonton dan mendengar podcast Katalog pada episode kali ini. Tentunya semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan ya. Jangan sampai salah lagi untuk impersonating. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk informasi lainnya, kawan pajak juga bisa mengikuti media Kanwil DJP Banten di Instagram melalui @pajakdjpbanten. Terima kasih, sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.